benturan bersama keluarga yang cikal bakalnya, nggak tegoran di rumah antara suami istri, nggak tegoran dengan ipar dan abang terjadi tuh. Ngeri kan? Nah, jadi putuskan dengan tidak melibatkan orang terdekat dan keluarga. Kalau memang kemungkinan benturan bersama antara keluarga satu dengan keluarga yang lain akan terjadi di ranah bisnis, ya jangan libatkan. Kalau memang bisa dicegah, libatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore ini kita angkat berbiku. Benturan bisnis keluarga. Kayak makanan nih. Kalau makanan barbecue. Ini berbiku. Benturan bisnis keluarga. Kok ada keluarga benturan? Kita masih ingat filosofi di mana setiap piring yang kita cuci, gelas yang kita cuci, kalau kita masukin ke apa tuh namanya ya? Liswar atau apa sih namanya? Rak piring atau apapun nih, pasti ada benturan gak sih? Ada benturan. Yang penting tidak sampai pecah. Yang penting tidak sampai retak, tidak meninggalkan bekas. Begitupun makhluk hidup bernama manusia. Wajar kalau ada benturan. Yang penting tidak meruncing sampai membesar, timbulnya akhirnya benar-benar terjadi perpecahan di antara kita. Itu yang harus dihindari. Dan di tadi pagi itu saya sudah juga sedikit mengulas betapa membangun kesepakatan kerja bersama, agreement, kesepakatan kerja dengan pihak manapun juga, kesepakatan bangun usaha yang harus ditelusuri, yang harus dipastikan, yang harus ditilik, yang harus diamati, yang harus dikawal dengan seksama, justru orang terdekat, justru teman akrab, justru keluarga, justru masyarakat yang selama ini seolah-olah sudah seperti keluarga sama kita. Kayaknya udah nggak bisa dibedain antara dia dengan kita. Padahal kita beda ibu bapak, beda darah dan sebagainya. Tapi karena keakrabannya, seolah-olah kita udah bener-bener kayak adik kakak. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Itu berjalan sebelum terjadinya usaha. Begitu terjadinya kesepakatan usaha, kesepakatan bisnis, kesepakatan kerja bersama, agreement, surat perjanjian kerja. Kadang yang kayak gitu suka lupa dijagain, lupa di border, lupa dibingkai, lupa dipastikan agar itu tetap terjadi seperti sebelum agreement terjadi. Agar hubungan yang selama ini baik, akrab, ramah, manis, sejuk, apa segala macam harus tetap terjaga sebelum akhirnya kejadian yang lebih fatal di agreement, di surat perjanjian kerja, di kesepakatan kerja bersama, di apapun itu. Ini banyak contoh ya, terutama di kalangan kita nih, pribumi asli, dimana kalau seandainya udah bangun sama orang terdekat, entah itu keluarga, entah itu teman akrab, entah itu family, entah itu ipar, entah itu sepupuh, entah itu tetangga terdekat, pasti ujung-ujungnya kalau nggak di awal, di tengah, di akhir, bentrok, benturan, kritis, akhirnya pecah kongsi. Ya nggak masalah pecah kongsi kalau semuanya akhirnya punya usaha. Kalau pecah kongsi dua-duanya nggak terjadi usahanya. Kalau pecah kongsi ternyata yang satu diuntungkan, satu dirugikan, kan jadi seolah-olah terjadi kezoliman dan zolim, seolah-olah gitu. Oke, 3 yang harus kita siasati. Yang pertama, kedepankan dalam agreement itu antara kita semua nih, baik keluarga, teman dekat, family, ipar, istri, itu dibedakan statusnya pada saat sebelum masuk ke ranah perjanjian. Itu ya, dibedakan tuh. Oke, kamu istriku, ya, saat mana? Saat belum ada agreement bisnis. Kamu anakku saat sebelum terjadi surat perjanjian kerja. Kamu teman akrabku saat benturan yang akan terjadi di agreement disiasati dengan semua itu. Agreement, surat kesepakatan kerja bersama. Jangan pernah melihat dia istriku, ini teman akrab, ini anakku, itu iparku, itu mertua. Jangan. Semua adalah orang yang sama di mata perjanjian, di mata agreement, di mata surat perjanjian kerja, di atas kesepakatan kerja bersama, sama dia. Tidak ada status yang awalnya adalah istri, awalnya adalah ipar, adalah anak, itu berlaku di surat kesepakatan bisnis. Jangan. Harus dibedakan. Bisnis is bisnis. Anda istriku pada saat belum terjadi agreement. Di agreement, Anda adalah mitra bisnisku. Anda anakku pada saat belum terjadi surat perjanjian kerja. Begitu mau ditandatangani surat perjanjian kerja, Anda adalah anakku yang berubah menjadi mitra bisnisku. Statusnya berubah dari anak menjadi mitra bisnis di mana? Di agreement, di surat perjanjian kerja, di surat kesepakatan bersama, di kesepakatan kerja bersama. Kan begitu ya?
Siapapun itu. Kalau memang nggak enak Pak Suban, ya terus ngapain diajak mereka-mereka yang selama ini udah bagus, udah harmonis. Kenapa kalian terjadi kerusakan nih di dalam ini gitu loh. Ya syukur sih kalau Anda bisa pastikan, kalau Andanya, kalau di antara kita, di sekitar kita yang sebenarnya Anda tidak bisa pastikan mereka tidak melakukan semua itu, ternyata melakukan, kan kecolongan 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan mereka profesional nih. Nggak baper pada saat dilibatkan di situ. Di surat kesepakatan kerja bersama, surat perjanjian kerja, agreement, dan sebagainya. Mereka nggak baper dengan tidak mengedepankan, ntar juga gue ditolong, orang status gue kan istrinya di rumah. Nah kan, kembali ke poin pertama, harus membedakan status di rumah dengan status perjanjian kerja yang sudah pernah ditandatangani. Harus bedakan status yang di rumah dengan status di mana surat perjanjian kerja sudah berlangsung dan sudah mulai masuk ke tatanan operasional yang serius nih, bisnis harus berjalan dan terjadi. Jadi jangan baper ya, karena pada saat kita melihat, oke, yang pertama dia udah bisa profesional, masuk ke tataran kedua, begitu udah berjalan, ada peluang besar, ada kemungkinan dapat profit di atas profit, kurang dari waktu yang sangat panjang, berubah tuh. Gue kan istrinya, gue kan anaknya, saya kan saudaranya, pakai deh uang perusahaan dikit. Sering nggak terjadi gitu? Ntar kalau ditanya, mah, ya kan saya istrinya papa, saya juga butuh dinafkahi, saya butuh belanja, saya butuh kesalon Allah, itu mah di rumah mah. Kan gitu. Ini susah kita membedakan antara kebutuhan istri kita sebagai mama dari anak-anak kita di rumah dengan dia sebagai staf kita atau bagian dari BOD di perusahaan. Susah itu. Nggak sembarang orang bisa melakukan semua itu kan. Dan kenyataannya terjadi benturan gara-gara itu. Yang ketiga, kalaupun terjadi benturan, di rumah jangan diangkat. Jadi proporsional dan profesional. Proporsional tuh mampu menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Kalau bijak lebih daripada itu ya. Di tempatnya terus digeser lagi ke tengah, atau bijak kan gitu ya. Misalnya kita mau taruh gelas nak di meja, di pinggir meja, itu proporsional. Tapi kalau mejanya lega, si anak naruh agak tengah, itu bijak, lebih dari proporsional. Nah, kita harus proporsional dan profesional menyikapi keluarga atau siapapun yang strata dan status sosialnya sangat akrab dengan kita. Pada saat dia kita bawa ke ranah bisnis, ranah usaha, ranah dagang, ranah franchise, UMKM, kemitraan, roda niaga, dan sebagainya, maka kepastian proporsional dan profesional tidak boleh ada tedeng aling-aling. Harus terjadi baku, kaku, dan mengikat. Kalau tidak, buyar kita punya usaha. Kalau memang bakalan kita tidak mampu melakukan semua itu, jangan pernah dilibatkan. Karena kemungkinan itu akan lebih tragis daripada kita libatkan orang luar yang baru kita kenal, yang baru aja akrab sama kita, yang menurut kita masih abu-abu. Kalaupun ada benturan sama dia, kita nggak terlalu riskan, nggak terlalu baper, nggak terlalu keder, nggak terlalu ya apa segala macam gitu. Kenapa? Emang baru kenal, wajar aja dia makan kita kan gitu ya. Tapi kalau ini istri, anak, mertua, orang tua, ipar, nggak enak kita. Nah itu yang tidak boleh. Itu yang menjadi jilid 3. Nah yang terakhir, dari sebuah benturan bisnis keluarga adalah kalau memang masih mungkin untuk mencari pihak lain, maka keluarga bangun bisnis tidak bersama kita. Kalaupun dia bersama dengan yang lain, tinggal support, tinggal pantau, tinggal arahkan, tinggal awasi, amati, dan kasih supervisi efektif di rumah tentunya. Jangan ke perusahaannya, nanti benturan dengan unit bisnisnya. Jangan pernah kalau memang seandainya kita nggak mungkin menjaga benturan dan memastikan tidak terjadi benturan bersama keluarga di area bisnis, ya jangan pernah bangun bisnis bersama keluarga. Cukup keluargamu sebagai keluarga yang adem, ayem, apalagi harmonis, apalagi ya ramah, tamah, dan udah pokoknya udah ya dahsyat gitu, ya di rumah saja, di lingkungan saja, jangan masuk ke tataran usaha. Karena tataran usaha saya pernah bilang hawanya panas, seolah-olah. Tapi begitu kita tidak bisa meminimalisir hawa panas, jadi benar-benar sangat panas tuh hawa usaha. Terutama mereka-mereka yang berangkat dari ketidakbersihnya hati. Hatinya kotor nih, dibersihin susah. Paradigmanya, pola pikirnya juga terkesan mau ngakalin. Berangkat di awal udah dengan format itu tuh, dengan niatan itu, tuh makin menyebabkan bom waktu cepat meledak sebelum saatnya. Di setting 1 menit, bom waktu setengah menit udah meledak. Jadi pastikan kalau seandainya kita tidak mau benturan keluarga terjadi di ranah usaha, di ranah bisnis, ya jangan libatkan keluarga. Kalaupun harus terjadi melibatkan keluarga, semua anggota keluarga dijagain gitu dari sisi hukum gitu kan, dijagain.
dia dipegang sama lawyer A, dipegang sama notaris B. Tapi kan cost-nya jadi lebih tinggi. Ya, tapi terjadi gitu loh. Di mana benturan-benturan keluarga tidak akan kita temui di ranah bisnis kita. Seperti itu. Tapi saran saya kalau sudah terjadi benturan, ini kan kondisinya udah terjadi benturan ya. Teman saya udah ngomong gitu kan. Dia dengan iparnya dan dengan abangnya gitu kan. Ya udah, di rumah mungkin nggak dibicarakan dalam kondisi orang rumahan, kita status sebagai ipar dan sebagai kakak, kita sebagai adik, tapi angkat sedikit tentang perusahaan. Sambil kopi-kopi bareng, sambil ngemil-ngemil bareng gitu. Sedikit ya, kalau di sono kayaknya awalnya tegang di perusahaannya, di sini aja. Mudah-mudahan bisa. Kalau enggak, ya cari orang ketiga sebagai penengah. Nggak bisa juga masuk ke perusahaan lagi, tiga-tiganya kita bikin satu kesepakatan, kita akan panggil nih pihak hukum yang bisa memastikan bahwa kita akan terjalin dari mulai perusahaan itu berjalan kembali seperti biasa sampai kita kembali ke status rumah tangga di mana Anda abangku, Anda iparku, dan aku adik dari abang. Kan gitu ya. Tapi itu semua butuh cost, itu butuh waktu, dan itu butuh semua orang yang terlibat di dalamnya butuh bijak, butuh ya tahan kita punya amarah, emosi, sakwa sangka, dan yang paling penting paradigmanya memang benar-benar bersama keluarga untuk bangun peradaban usaha agar bisa memberikan manfaat kepada orang sekitar, bukan malah sebaliknya. Orang sekitar belum dapat manfaat, usaha Anda juga belum tuntas, belum keren, belum punya hasil, belum kelihatan reputasi dan prestasi. Benturan bersama keluarga yang cikal bakalnya nggak tegoran di rumah antara suami istri, nggak tegoran dengan ipar dan abang terjadi tuh. Ngeri kan? Nah, jadi putuskan dengan tidak melibatkan orang terdekat dan keluarga. Kalau memang kemungkinan benturan bersama antara keluarga satu dengan keluarga yang lain akan terjadi di ranah bisnis, ya jangan libatkan. Kalau memang bisa dicegah, libatkan. Itu aja sih bolak-balik. Libatkan kalau kita bisa cegah. Libatkan kalau kita bisa pastikan tidak terjadi benturan. Dan jangan libatkan kalau kita tidak bisa minimize dan meminimalisir atau mencegah terjadinya benturan. Kurang lebih itu. Memang dibulak-balik aja, emang itu aja. Kalau keluarga agak susah ngomongnya sama keluarga. Kenapa? Awalnya berangkatnya udah abang, adik, ipar, abang, istri, mertua. Ya kan? Ya udah bagus tuh, udah bagus di rumah tangga yang paling besar. Bersama rumah tangga kehidupan berbangsa, bernegara, berserata sosial. Jangan masuk ke ranah usaha. Tapi kadang udah terlanjur, selamatkan nih bahtera usaha. Jangan sampai di sini gonjang-ganjing, di sini nggak teguran. Kan nggak elok, nggak manis, dan kayaknya nggak banget deh buat kita ya. Ya kurang lebih itu. Bukan nasehatin, bukan ngegurui, itu sih cuma solutif sore hari yang mudah-mudahan benar-benar menjadi solusi kan gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan. Kalau ada yang perlu dikritisi dari semua yang memesan tema ini, tulis saja di kolom komentar ya. Ya kalau memang udah terlanjur japri, ya nggak apa-apa japri. Tapi lebih sering harusnya di kolom komentar. Biar lagi-lagi banyak pemirsa, banyak viewers, banyak pencinta channel ini bisa mendapati apa komunikasi yang lagi dibangun bersama saya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.